Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan kemarin, yakni tentang jarak. Yang akan kita pelajari nanti, jarak ini untuk KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, KD 41-nya menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk pertemuan hari ini, yang akan kita bahas adalah jarak antara titik ke titik dan jarak antara titik ke garis. Kita akan mulai yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Oke ya. Perhatikan peragaan berikut. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke titik B. Ya. Nah, jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Kita perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan jarak pertama titik A ke titik C. Yang kedua, jarak titik A ke titik G. Dan yang ketiga, jarak titik A ke tengah-tengah EFGH. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalian bisa melihat gambarnya, jarak dari titik A ke titik C, kelihatan di situ. Jarak dari titik A ke titik G dan jarak dari titik A ke bidang EFGH yaitu AP. Kita akan bahas satu persatu. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Maka AC panjangnya adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat di akar. Sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Sama dengan akar 50. Kalau disederhanakan dalam bentuk akar sama dengan 5 akar 2. AC pada kubus ABCDEFGH itu juga dikenal dengan nama diagonal sisi. Jadi kesimpulan yang pertama, jarak A ke C itu mewakili panjang diagonal sisi yang panjangnya 5 akar 2. Atau secara umum, kalau sebuah kubus panjang rusuknya dinamakan sebagai A, maka panjang diagonal sisi adalah A akar 2. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu jarak antara titik A ke titik G. Perhatikan segitiga ACG. Segitiga ACG adalah segitiga siku-siku di titik C. Nah, maka panjangnya AG itu sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC tadi sudah kita hitung, yaitu 5 akar 2 dikuadratkan sekarang ditambah 5 kuadrat. Berarti AG sama dengan akar dari 50 ditambah 25. Akar 75 kalau disederhanakan 5 akar 3. Itu jarak A ke G. Secara umum dapat dikatakan
AG itu adalah salah satu diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH. Sehingga kalau panjang rusuknya 5 cm, panjang diagonal ruang AG adalah 5/3 cm. Sehingga seperti tadi, secara umum diagonal ruang pada sebuah kubus yang panjang rusuknya A cm adalah A/3 cm. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan yang nomor 3. Jarak antara titik A ke titik P, di mana tadi P adalah pertengahan bidang EFGH. Kalian bisa lihat gambar di samping. P pada pertengahan bidang EFGH. Perhatikan segitiga AEP. Segitiga AEP, segitiga siku-siku di E. Nah, karena segitiga siku-siku di E, maka AP sama dengan akar dari AE dikuadratkan ditambah EP dikuadratkan. Berarti sama dengan akar 5/2 ditambah setengah dari 5/2 dikuadratkan. Kenapa EP-nya setengah dari 5/2? Kita lihat bahwa EG itu diagonal sisi dari kubus. Sedangkan P di tengah-tengah diagonal sisi tersebut. Sehingga panjangnya setengah kali 5/2. Oke ya. Selanjutnya berarti sama dengan akar dari 25 ditambah setengah kali 25. Kalau disamakan penyebutnya, berarti menjadi akar 150/4. Dari mana 150/4? 25 sebagai 100/4. 25/2 kalau dijadikan penyebutnya 4, berarti menjadi 50/4. Sehingga kalau dijumlah 150/4. Kalau disederhanakan 5/2/6. Jadi jarak A ke P sama dengan 5/2/6 cm. Ini juga bisa kita tarik kesimpulan secara umum, ya, secara umum, yaitu pada sebuah kubus ABCDEFGH, kalau panjang rusuknya A cm, maka jarak antara titik-titik di alas ke tengah-tengahan bidang atas itu adalah A/2/6. Demikian juga dengan jarak titik-titik di bidang titik sudut di bidang atas ke pertengahan bawah, ke pertengahan bidang alas, itu juga A/2/6. Berikutnya adalah yang akan kita bahas jarak titik ke garis. Perhatikan peragaan berikut. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada. Tanda di sini menunjukkan tanda tegak lurus. Jadi hanya ada satu titik nanti di garis G yang kalau ditarik dari titik A itu tegak lurus dengan garis G. Ya. Oke, perhatikan contoh berikut. Kita masih bicara pada kubus. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH
dengan panjang rusuk 5 cm. Masih sama seperti tadi. Nah, jarak titik A ke garis HG adalah, kita mau menghitung jarak titik A ke garis HG. Oke. Jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis A ke H. Oke ya. Mengapa A ke H mewakili jarak dari titik A ke garis HG? Karena garis HG tegak lurus dengan garis AH. Oke ya. Nah, tadi jarak adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Sehingga jarak titik A ke HG sama dengan AH itu merupakan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi tadi panjangnya adalah A akar 2 kalau panjang rusuknya A. Sehingga kalau di sini panjangnya AH itu adalah 5 akar 2. Ya. Jadi jarak titik A ke garis HG itu sama dengan 5 akar 2 cm. Berikutnya contoh yang kedua. Oke ya. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya sama dengan 5 cm. Oke, apa yang mau kita hitung? Jarak A ke diagonal ruang AG. Nah, jarak A ke diagonal ruang AG itu dari titik B ke garis AG ditarik garis tegak lurus. Ditarik garis tegak lurus. Ya. Nah, pertanyaannya apakah garis dari titik B ke garis AG, yaitu dinamakan titik P di situ, apakah di tengah-tengah? Belum tentu. Belum tentu, gitu ya. Tegak lurus belum tentu di tengah-tengah. Nah, jarak dari B ke AG adalah jarak B ke P. Mengapa? Karena BP tegak lurus dengan AG. Oke. Nah, untuk menghitung jarak dari B ke P, perhatikan segitiga ABG. Segitiga ABG. Kita punya panjang diagonal sisi BG itu 5 akar 2. Kemudian kita punya diagonal ruang AG itu 5 akar 3. Ya, 5 akar 3. Perhatikan segitiga ABG. Segitiga ABG itu adalah segitiga siku-siku di titik B. Ya. Yang akan kita hitung adalah berapa BP-nya sebagai jarak dari titik B ke garis AG. Nah, pada segitiga ABG, panjangnya AB 5 cm, panjangnya BG 5 akar 2, dan panjangnya AG 5 akar 3. Untuk menghitung BP, kita gunakan perbandingan nilai sinus sudut A. Apakah harus sinus sudut A? Tidak. Boleh sinus sudut G. Itu ya, boleh. Pakai segitiga yang atas.
Apakah harus pakai perbandingan sinus? Tidak. Boleh pakai rumus luas segitiga. Nah, di sini saya tampilkan perbandingan sinus. Pada segitiga ABG, sinus sudut A adalah depan per miring. Depannya adalah BG, miringnya adalah AP. Pada segitiga APB, perbandingan sinusnya, sisi depannya adalah BP, sisi miringnya adalah AB. Nilai sudut A-nya sama. Gitu ya. Kalian bisa lihat di situ nilai sinus sudut A-nya sama. Artinya apa? Berarti 5/2 dibanding 5/2 dibanding 5/3 sama dengan BP, yaitu jarak dari titik B ke garis AG dibagi dengan 5. Oke. Berarti BP sama dengan 5/2 dikalikan 5 dibagi 5/3. Perkalian silang di situ ya. 5-nya bisa dicoret. 5-nya bisa dicoret. Sehingga untuk merasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3. Sehingga panjangnya adalah 5/3 akar 6. Berarti BP sama dengan 5/3 akar 6. Artinya bahwa jarak dari titik B ke garis AG adalah 5/3 akar 6 cm. Oke, contoh yang ketiga. Biar kita tidak bicara kubus terus, saya ambil di sini misalnya diketahui sebuah limas beraturan TABCD. Limas artinya kalau beraturan berarti alasnya adalah berupa persegi. Alasnya berupa persegi. Nah, panjang rusuk alas 12 cm, panjang rusuk alas 12 cm, itu artinya AB, BC, CD, AD 12 cm. Dan rusuk tegak 12 akar 2 cm. Rusuk tegak berarti AT, DT, BT, CT. Itu namanya rusuk tegak. Hitunglah jarak dari A ke garis TC. Oke ya, itu yang jarak dari titik A ke garis TC. Oke. Jarak dari A ke garis TC itu adalah AP. Misalnya AP ya. AP, kemudian P itu dari A ke P tegak lurus dengan garis TC. Nah, AC adalah diagonal persegi. Alasnya kan berupa persegi. Berarti kalau AB 12, BC 12, AC sama dengan 12 akar 2. Ya. Berarti AP sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Pertanyaannya mengapa? Nah, kalian coba perhatikan segitiga ACT. Kalau diperhatikan segitiga ACT itu segitiga sama sisi. AC 12 akar 2, TC 12 akar 2, dan TA 12 akar 2. Sehingga segitiga ACT segitiga sama sisi. Artinya
AP itu garis tinggi. Garis tinggi dari segitiga sama sisi ACT dengan alas TC. Karena dia segitiga sama sisi, maka P itu pasti di tengah-tengahnya TC. Karena tadi ya, alasannya karena dia segitiga sama sisi, ditarik garis tinggi, tegak lurus, jatuhnya di tengah-tengah TC. Sehingga sama dengan akar dari 12 akar 2 dikuadratkan dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 2 kurung buka 144 min 36. Dari mana 2? 2-nya adalah akar 2 dikuadratkan. 144 12 kuadrat, 36 6 dikuadratkan. Sehingga akar 2 kali 108. Berarti kalau disederhanakan berarti menjadi akar 2 kali 3 kali 36 atau 6 akar 6. Itu cara menyederhanakan bentuk akar ya. Oke. Jadi jarak dari A ke TC itu adalah 6 akar 6 cm. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita sampai ini dulu. Yaitu tadi kesimpulannya adalah jarak dari titik ke titik dan jarak dari titik ke garis yang kita bahas hari ini. Oke, selamat pagi, selamat belajar.